Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Bapa, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam diri kami Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih sungguh Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Anak permata kami padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita angkat pujian, ku menyembah, kita undang hadir Tuhan di tempat ini.
tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, menyembah dalam kudus hadiratmu. Hidup ini tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku di dalam kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Amin. Tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
Saya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih sebelum datang, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Terjadi di sini pemulihan, terjadi di sini. Ucapan syukur bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus yang kudus. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Naikkan pujian, aku yakin kau. Dengan kasih Kristus, Bapak ada jangan tutup berdoa. Kau hadir di sini. Bapak ada jangan tutup berdoa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa, segala anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu. Kalau sampai pada saat ini Bapa, kami ada, semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, kalau pada sore hari ini kembali umat-umat-Mu hadir di tempat ini Bapa, untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah kami memuji, membesarkan nama-Mu Bapa.
Karena Engkaulah yang layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Bersyukur Bapa, kami serahkan ibadah ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa, menaungi kami semua Bapa. Kami serahkan semua ibadah dalam tangan-Mu Bapa. Para pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Bapa, biarlah tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Bapa. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Nya, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Bapa. Biar setiap firman yang ditaburkan dapat kami terima sebagai anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu diserahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini diberkati Bapa. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih bangkit berdiri, amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita mau bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau menyanyikan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, baik dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau seperti haleluya. Yang membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapa di sorga, tiba saatnya kami Tuhan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi sesuai dengan janji firman-Mu. Kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bertugas kami persilakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup maka segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pujian penyembahan kami Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan persembahan kami Tuhan, Tuhan memberkati untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu yang sudah Kau utus Tuhan pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menyatakan maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
Walau kami tahu Tuhan, banyak perkara yang tidak kami mengerti dalam kehidupan kami, Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih, Bapa. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Perkara yang ku dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak perkara Tuhan, Satu perkara amin, yang ku simpan dalam hati, tiada satu bukan terjadi tanpa Allah peduli. Lebih sungguh katakan perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tak simpan dalam hati, mengapakah terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, amin, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Banyak perkara yang tidak kami mengerti ya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, bahkan di lubuk hati kami Engkau tahu Bapa, kalau kami mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan Allah mengerti dengan lembut, kata dengan iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. segala Itu tanda bukti penyerahan kami Tuhan kehadapan-Mu. kita hadapi Oh haleluya Yesus. akan pernah Terima kasih Tuhan. bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Lebih malaikat. Allah mengerti. peduli Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Pada hambanya Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Kau tahu setiap isi hati kami. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemimpin pujian bersama seluruh tim yang membawa kami hari ini masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan pakai urapi terus mereka. Kami mau dengar firman-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami. Tuhan berbicara, apapun yang Tuhan mau bicarakan kami siap. Tuhan pakai kami semua urapi. Roh Kudus Engkau hadir, kuasa setan, iblis yang ingin mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, beri kami telinga seorang murid untuk kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau sama-sama diberkati. Kami mau sama-sama mendengar firman-Mu. Kami mau tunduk di bawah firman Tuhan. Kami mau tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Makasih. Di dalam nama Yesus kami akan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lewat kesempatan sore hari ini di ibadah ketiga, walaupun tidak ada Ibu Gembala, tetapi pastinya beliau menonton lewat streaming ya. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, diberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan ya, bagi kita semua, bahkan bagi saya pribadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik bagi kita, amin. Di tengah keadaan hari-hari ini, negara ada yang berperang, ekonomi juga lesu gitu ya. Tetapi kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan, itu bukti pemeliharaan Tuhan, amin. Selamat datang juga sekretaris gereja kita bersama dengan Ibu ya, puji Tuhan. Pengantin baru, aduh mantap, seminggu ya Pak ya, aduh luar biasa. Selamat berbahagia, kami sampaikan Tuhan akan berkati rumah tangga Bapak sebagai majelis gereja di tempat ini bersama Ibu. Puji Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Temanya
Allah setia saat kita ada dalam pencobaan. Allah setia saat kita ada dalam pencobaan. Nah, ini ayatnya tidak asing, kita sering dengar ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Jadi bahwa dia Allah setia saat kita ada dalam pencobaan. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, kita coba ganti kata kamu ini pakai nama saya ya. Jadi contohnya pencobaan-pencobaan yang saya alami gitu. Kalau saudara bisa sebut nama saudara, sebut nama saudara ya. Karena kan firman Tuhan itu berkuasa, betul ya? Firman Tuhan berkuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Oke, coba satu kali lagi. Tetapi Pak ganti kamu dengan kata saya atau nama saudara ya. Imani perkataan ini, firman Tuhan ini, bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah, masih menolong kita, di Allah yang setia. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang Simon alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan Simon dicobai melampaui kekuatan Simon. Pada waktu Simon dicobai, ia akan memberikan kepada Simon jalan keluar sehingga Simon dapat menanggungnya. Amin. Saudara, di kitab Korintus ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus supaya mereka berjaga-jaga dan saat mereka mengalami pencobaan mereka tetap kuat dalam Tuhan. Coba sudah perhatikan di ayat sebelumnya itu Paulus menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin Musa dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, pencobaan ini pencobaan yang mereka buat karena Tuhan itu tidak memberi pencobaan. Ada pencobaan itu karena perbuatan kita, dan yang kedua pencobaan itu datang dari iblis. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Kan saudara suka saya dengar ya, kita saudara ya. Waduh, Tuhan kasih cobaan nih. Enggak pernah Tuhan kasih cobaan. Yesus saja di padang gurun ya, pada waktu dia ada di muka bumi ini menjadi manusia, yang mencobai dia siapa? Mencobai Yesus siapa? Iblis. Di 1 Korintus ini bangsa Israel mencobai Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana luar biasanya Tuhan. Pada waktu itu yang memimpin bangsa itu bukan seorang raja tetapi Tuhan sendiri. Tetapi saat Tuhan yang langsung pimpin mereka, mereka menolak Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Sudah perhatikan di ayat yang ke-6. Semuanya ini tadi yang saya bilang saudara ya. Jadi Paulus menceritakan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Oleh karena apa? Mereka mencobai Tuhan. Saya dan saudara jangan coba-coba Tuhan, ya. Jangan pernah coba-coba Tuhan. Maksudnya begini, saudara
Sudah tahu, simpel ya contohnya. Sudah tahu-tahu itu kan hujan itu kan kira-kira akan membuat saudara sakit. Saya sih beberapa waktu ini kalau kena hujan langsung sakit kepala lagi. Udah tahu-tahu hujan itu membuat saudara akan sakit, lalu saudara kira-kira ada jas hujan saudara tidak pakai, saudara kena hujan. Saudara paksakan diri saudara. Itu mencobai Tuhan, sehingga saat saudara sakit yang disalahin siapa? Hujan. Dasar hujan. Hujan mah gak pernah salah, dia terus turun. Banyak manusia yang mencobai Tuhan. Nah, di 1 Korintus ini bangsa Israel mencobai Tuhan sehingga pada waktu satu hari itu ada yang mati 23.000 orang. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, mereka bisa jatuh dalam pencobaan. Bagaimana kita saudara, yang jarang komunikasi dengan Tuhan, yang jarang dengar firman Tuhan, yang jarang baca firman Tuhan, yang jarang berdoa, yang begitulah. Sehingga satu hari pencobaan itu datang kepada saudara, saudara akan jatuh. Oleh sebab itu doa Bapa kami itu bagus. Bapa kami di sorga, dikuduskan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga, berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, gitu ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam. Karena bagaimanapun saudara, Tuhan tidak pernah memberikan dan dia tidak akan membawa saya dan saudara ke dalam pencobaan. Pencobaan datang dari kita, keinginan kita, kemauan kita, dan pencobaan itu datang dari iblis. Contoh, ada orang tidak suka kepada saudara, ya kan? Dikirimlah dengan ilmu-ilmu kuasa kegelapan, begitu. Saudara kena, ada yang sakit bahkan sampai akhirnya mati, tetapi matinya bukan karena iblis yang ambil nyawanya. Iblis tidak punya hak atas nyawa manusia. Kalaupun orang itu mungkin mati karena hal-hal seperti itu, tetapi dia mati bukan karena iblis yang cabut nyawanya. Tuhan yang punya nyawa manusia. Iblis juga punya kuasa saudara di muka bumi ini. Dia bisa buat saudara sakit, bisa buat saudara sehat, bisa buat saudara kaya, bisa buat saudara miskin, bisa. Tetapi lihat, dia tidak memberi damai sejahtera. Kerjaannya iblis membinasakan, membunuh, tidak memberikan saudara damai sejahtera. Kalaupun saudara diberkati karena iblis, gitu ya, saya bilang karena setan, saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Saya ada nonton film India saudara. Film India ini nggak pernah tayang di TV, cuma ada di kayak internet begitulah ya. Lalu bapak ini ceritanya tiba-tiba bangkrut, habis total. Lalu dia merasa terhina. Dihina orang, wah kamu sudah miskin, kamu sudah bangkrut dan sebagainya. Lalu dia dengan penuh dengan kemarahan, kebencian, dia pengen menjadi kaya. Apa yang dia lakukan? Dia dengar di sebuah pulau ada tempat yang dimana di situ ada jin, katanya begitu. Datanglah dia ke situ. Jinnya bilang apa? Pokoknya dia bilang saya pengen kaya. Oke, dikasih kaya, tapi saya mau anaknya. Ah begitu. Pada waktu itu kebetulan dia istrinya sedang mengandung anak pertama. Lalu dikasih kaya, anaknya setengah manusia setengah jin. Jadi kalau bulan purnama dia berubah jadi jin begitu. Kalau bulan purnama tidak, ya dia jadi manusia biasa. Saat dia menjadi jin, dia bisa membinasakan, dia bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang. Kira-kira begitu. Jadi pencobaan itu bisa datang dari kita sendiri dan dari iblis. Nah, oleh sebab itu di ayat ini dikatakan oleh firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Apa yang saya dan saudara alami hari-hari ini? Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pasangan, masalah rumah tangga. Dia Allah yang setia. Saudara perhatikan di ayat selanjutnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apa yang saya dan saudara alami itu adalah hal yang biasa. Mengapa? Karena tidak melebihi kekuatan
manusia. Contoh anak saya Miracle, saya suruh angkat galon aqua, mungkin nggak? Nggak mungkin. Siapa yang ngangkat aquanya? Ya bapaknya. Tapi kalau anak saya suruh ke warung, contohnya beli Miracle, tolong beli beras 1 liter, dia bisa, dia mampu bawa beban itu. Jadi sore hari ini apa jadi beban saudara? Apa yang saudara alami? Pencobaan apa yang saudara alami? Tidak ada satu manusia pun yang lepas dari pencobaan. Baik itu oleh keinginan saudara sendiri, baik itu oleh pekerjaan iblis. Tetapi saat kita adalah dalam pencobaan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Oleh sebab itu di ayat yang ke-10, dan janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, ini yang penting. Saat saya dan saudara ada dalam pencobaan, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel itu bersungut-sungut, berputar-putar berapa tahun? 40 tahun. Semakin saudara terus bersungut-sungut, nyalahin diri sendiri, menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan, saudara akan terus berputar-putar di sana, akan semakin lama. Persoalan anak muda berbeda dengan orang tua. Tidak mungkin sama. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, Dia Allah yang setia, Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita dapat tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, segala persoalan saudara, pencobaan yang saudara alami itu, saudara akan dapat tanggung karena Dia Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan saudara sendiri. Amin. Dia pasti menolong saudara. Kenapa? Karena Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Bukti saat kita mengalami pencobaan, kita mampu, kita menang, kita kuat, kita bisa, ini dia. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus yang saya dan saudara sembah sore hari ini, Dia tetap sama. Dia tidak akan membiarkan saudara. Kalau waktu lalu Tuhan tolong saudara, hari ini pun Tuhan dapat menolong saya dan saudara menghadapi setiap persoalan dan pencobaan yang kita hadapi. Amin. Oleh sebab itu apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kita berjaga-jaga dalam Tuhan. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Dengan cara berdoa. Itu penting. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Mengapa Dia jauh melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan? Sebab Yesus itu tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Yang berubah itu siapa? Manusia. Yesus tetap sama. Oleh sebab itu Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Jadi kalau saudara berdoa atau berpikir sampai sini, Tuhan sudah nyampe sana. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? 1 Korintus pasal yang pasal yang ketiga deh. Cuma saya lupa ayat yang keberapa. Isinya begini. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah apa yang kita pikirkan, itu disediakan bagi kita. Itu sebabnya di Efesus ini katakan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak.
Jadi apa yang perlu kita takutkan, saudara? Ya manusiawi, ya betul. Saya juga kadang-kadang suka takut. Apalagi hari-hari ini ya, betul ya. Sulit. Banyak yang pekerjaannya juga dikurangi. Dan lain sebagainya ya. Sulit hari-hari ini. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, mereka yang di dalam Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Amin. Makanya doa Bapa kami itu dia katakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini kenapa enggak melebihi? Kenapa bilang pada hari ini secukupnya? Karena dia Bapa, kan kita panggil Bapa kami. Bapa di sorga mau memberitahukan kepada kita bahwa dia Bapa yang memelihara kita. Besok berkatnya beda lagi, saudara. Besok persoalannya beda lagi. Sekarang berkatnya seperti ini, persoalannya seperti ini. Besok beda lagi, berkatnya beda, persoalannya beda. Jadi saudara akan sulit berpikir hari ini dicampur dengan besok, sulit. Apalagi tahun lalu sudah lewat, ditambah lagi dengan tahun ini. Belum selesai satu persoalan, datang persoalan yang lain. Belum selesai satu, datang lagi. Ternyata saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ada maksud Tuhan. Untuk apa sih? Coba kita lihat. Di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Ternyata setiap pencobaan yang kita alami itu ada maksud Tuhan. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Salah. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh Kingnya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tadi itu saya bilang, jadi pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Selanjutnya, lanjut. Habis. Yang 12. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan akan kasih saudara sesuatu yang luar biasa. Apa itu mahkota kehidupan? Di mana kita dapat? Saat saudara nanti sudah kembali kepada Bapa. Tetapi berkat di dunia ini pun saudara akan terima. Karena pencobaan-pencobaan itu ternyata dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Nah ini dia. Berapa banyak orang gak bertahan dalam pencobaan? Murtad. Menghina Yesus. Saudara perhatikan Ayub. Ayub itu bukan Tuhan. Bukan orang hebat. Tetapi dia bertahan. Hartanya habis. Apalagi? Anak-anaknya meninggal. Pada hari yang sama, bukan besok. Hari ini habis hartanya. Tiba-tiba datang lagi yang melapor, Pak, anak Bapak mati semua. Siapa di antara saudara yang pernah punya anak lalu Tuhan panggil? Ada? Ada? Tidak ya? Tapi kalau pasangan pasti adalah ya. Apa yang saudara rasakan? Sedih kan? Itu baru pasangan saudara. Bagaimana ini sudah anaknya meninggal, hartanya habis. Sekelas Ayub. Pada waktu itu orang paling kaya di negeri itu. Tetapi dia berbahagia, dia bertahan dalam pencobaan. Sehingga di akhir cerita Ayub, Tuhan ganti. Hartanya Tuhan kembalikan, bahkan bukan Tuhan kembalikan saja, Tuhan kembalikan berlipat kali lipat. Anaknya juga begitu. Bahkan dikatakan di negeri itu tidak ada perempuan yang secantik putri-putrinya Ayub. Nah, oleh sebab itu saudara, bertahan saja. Ya. Bagaimana kita bertahan? Tadi berdoa. Sebab kalau kita berdoa, ada kekuatan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita akan mampu. Tanda berdoa berarti saudara tanda berjaga-jaga. Tanda saudara berdoa berarti saudara bertahan dan ada perisai di sana.
Namanya orang berperang terus ada perisai. Apa perisainya kita? Doa. Saat iblis menyerang saudara, saat sakit penyakit menyerang saudara, saat ekonomi saudara ambruk, saat keadaan saudara terpuruk sekalipun, ada Tuhan yang berkata, Immanuel. Lagu tadi berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tidak kita hadapi. Dia tidak tinggalkan kita. Nah, maksudnya Tuhan di 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, 7. Maksud pencobaan tadi nih, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ternyata iman kita itu melebihi harta apapun. Mengapa demikian? Karena iman itu bekerja bukan saja dengan kekuatan kita, terlebih kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti itu? Lagi terpuruk, lagi sangat terpojok, tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, saya bilang, lalu Tuhan berikan saudara pertolongan. Saya sering alami itu sama istri dan anak, sering. Sudah mentok, aduh Tuhan tolong, kita berdoa, Tuhan kasih jalan. Asal itu tadi, kita bertahan, jangan bersungut-sungut. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan tetangga. Tetangga lagi ngopi enak-enak dimarah-marahin. Itu salahnya tetangga apa lagi ngopi? Lagi temannya main catur enak-enak, oleh karena sudah punya persoalan, saudara kesel, saudara berantakin caturnya mungkin. Jangan begitu. Sekali lagi, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi maksud pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Amin saudara. Jadi sekali lagi, kalau saya dan saudara ada dalam pencobaan hari-hari ini, asal jangan pencobaannya oleh karena perbuatan kita ya saudara. Ini yang repotnya kalau perbuatan kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Nah itu dia. Jangan mencobai Tuhan. Tetapi kalau pencobaan ini datangnya memang karena tadi pekerjaan iblis. Kalaupun lewat perbuatan kita, dia tetap setia kok. Dia tolong saudara. Tapi mungkin pastinya berbeda waktunya. Karena kenapa? Karena kita yang buat. Kalau Ayub kan bukan Ayub yang buat. Siapa yang buat? Iblis. Dia hancurkan semua. Tetapi iblis pun pakai kesempatan itu untuk menghancurkan kita. Iblis pakai kesempatan, keinginan kita, kemauan kita ya untuk membinasakan kita. Sehingga kita tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tidak lagi mau menyembah Dia, tidak lagi mau percaya kepada Dia. Sungut-sungut. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, setia saja. Setia saja. Apapun keadaan saudara, setia kepada Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Tuhan saudara. Yang kedua, dekat Allah, jangan jauh. Suami istri pasti senang kalau dekat-dekat, ya Pak ya. Paling pengantin baru, senang dekat-dekat ya Pak. Wah, waktu saya pengantin baru juga gitu Pak. Seminggu kayaknya nggak mau pergi deh, gitu. Kalau bisa ada kerjaan, oh nanti dulu lah, sebentar. Intinya kalau kita dekat dengan orang yang kita kasih nyaman. Ibu-ibu,
kalau bapaknya lagi keluar kota atau ada pekerjaan beberapa hari, nyaman nggak di rumah? Ada sih ibu-ibu yang nyaman, banyak juga. Papa, suami pergi, aman nih, gitu kan. Tapi kalau saya tanya istri saya, kalau saya kira-kira berapa hari nggak ada, bagaimana? Susah tidur, oh puji Tuhan, mantap. Harus begitu. Kalau coba tanya pasangan saudara, waktu saya pergi berapa hari, bagaimana perasaannya mah? Biasa-biasa aja, waduh, bahaya itu, cintanya sudah apa itu? Sudah mulai pudar. Kalau kata orang Batak, cintanya itu harus apa tuh? Malabab gitu ya? Gitu ya? Malabab ya? Apa sih? Gitu lah ya. Malabab, waduh, pokoknya begitu. Malabab itu apa sih, Le? Bahasa simpelnya? Cinta malabab itu cinta yang memang sudah greget banget gitu loh. Pokoknya kalau nggak ada si dia, waduh nggak semangat. Apalagi anak muda datang ke gereja, awalnya pengen lihat si doi, tapi si doi nggak ada, wah nggak semangat dia. Nah, oleh sebab itu kita dekat Allah, jangan jauh-jauh. Amin. Kalau kita beberapa hari ini, beberapa waktu ini jauh dari Allah, ayo dekat kembali. Yang tadi pertama setia, lalu dekat Allah. Yang ketiga, tetap tinggal di dalam Yesus. Dan yang terakhir saudara, tetap berdoa. Itu yang penting. Kalau saudara malas berdoa, nggak pernah berdoa, jangan ngarep mau mendapatkan pertolongan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan banyak nggak sih yang nggak berdoa? Banyak. Suruh berdoa aja takut nanti. Suruh doa, saya suka di rumah saya itu kalau anak-anak muda datang makan ala kadarnya Indomie. Itu nanti kalau kita sebelum mau makan berdoa tuh lempar-lemparan dulu. Terus saya suruh, kamu berdoa. Enggak bang, Ono berdoa. Enggak bang, Ono berdoa enggak. Ada yang mau berdoa. Ya udah biar aja nggak usah makan. Suruh berdoa aja takut. Nah oleh sebab itu saudara harus tetap berdoa. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berkata begini. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sudah perhatikan dia kata-kata yang terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu di 1 Korintus tadi pasal yang ke 10 tadi ayat yang ke-13 sekali saya bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita dapat menanggungnya ini? Di dalam Yesus. Tadi, di luar Yesus kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Boro-boro mau selamat, mau masuk surga, jangan mimpilah mau masuk surga. Pertolongan Tuhan aja nggak mungkin kita dapat. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara jaga jarak dengan Tuhan, semakin saudara mundur pelan-pelan dari Tuhan, semakin akan banyak masalah saudara hadapi. Pencobaan itu akan terus banyak. Orang percaya mungkin gak sih banyak menghadapi pencobaan? Ya iyalah, namanya manusia. Selagi kita di muka bumi ini tidak ada yang tidak mendapat pencobaan. Tetapi sekali lagi, dia Allah yang setia. Dan jangan pernah bilang pencobaan ini dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan pencobaan. Pencobaan datang dari keinginan kita, nafsu kita, dan setan, iblis. Tuhan tidak memberikan pencobaan. Kenapa? Dia Allah yang setia. Karena doa Bapa kami, dan janganlah membawa kalian pencobaan. Tidak mungkin dia bawa saudara ke dalam pencobaan. Dan dia tidak mungkin memberikan saudara pencobaan. Sebab dia Allah yang setia. Saat kita mengalami pencobaan, dia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga saya dan saudara dapat menanggungnya. Amin. Jadi malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang saudara alami? Pencobaan apa yang saudara alami?
Dia Allah yang setia. Saudara perhatikan, dia Yesus yang setia. Ibrani tadi katakan, Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Setia saja. Dia pasti menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang tahu setiap keberadaan kami Tuhan. Bunga bakung di padang Engkau hiasi. Burung di udara Tuhan pelihara. Dan saat kami berdoa pun Tuhan tahu. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Karena pencobaan yang kami alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Dan saat pun kami mengalami pencobaan, Engkau akan memberikan kami jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Malam hari ini saudara, kita mau responi firman Tuhan. Lagu ini berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Makasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dia beri makan tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bersama saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kembali katakan, perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, Tuhan beri makan, haleluya, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan
bersyukur. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Malam hari ini saudara, pencobaan apa yang kita alami? Secara manusia mungkin kita tidak mampu, ya secara manusia. Tetapi roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Roh Tuhan itu yang melebihi roh kita, sehingga saat kita mengalami pencobaan itu, persoalan itu, kita mampu saudara. Mengapa? Karena Dia Allah yang setia. Saat kita ada dalam pencobaan, Dia akan memberikan kita jalan keluar untuk kita dapat menanggung semua itu. Jangan bersungut-sungut di dalam Tuhan, tetap berdoa. Saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita minta Tuhan dengar, saat kita percaya Tuhan bekerja, itulah iman kita kepada Tuhan. Sebab Yesus tidak pernah berubah. Malam hari ini saudara, apabila pergumulan saudara, mari angkat tangan saudara, berdoa kepada Tuhan. Ini waktu kesempatan saudara. Kalau ada saudara yang sakit, Tuhan akan sembuhkan malam ini. Kalau saudara mengalami keterikatan, masalah ekonomi, masalah dosa, tentang apapun hari ini Dia akan lepaskan. Dia Yesus yang berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Mari berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, pencobaan itu pencobaan biasa ya Tuhan. Kau pasti memberikan jalan keluar. Kau Allah yang setia. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat Dia tampung air mata kita saudara. Saat berdoa Tuhan Dia dengar doa saya dan saudara. bersyukur. Tuhan berkati. Cuma Tuhan berdoa. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita akan sembah Tuhan. Katakan, Tuhan Kau tahu kami. Saat Kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama kembali katakan, Tuhan Kau tahu setiap kami. Haleluya. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Dengan iman kita
katakan kepada Tuhan, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang setia. Dengan kasih Kristus, dengan hormat Bapak Edi Gena berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui hamba-Mu Engkau lawati kami dengan firman, memberi kekuatan, memberi Tuhan iman percaya kami lebih kokoh di dalam Engkau. Karena janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kami tidak akan melewati pencobaan-pencobaan yang kami alami. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Engkau memberi jalan keluar bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Janji-Mu setia bagi kami semua. Engkau selalu menyertai kami, Engkau memberkati kami. Ketika kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang membawa kami kekuatan, kemampuan, iman percaya kami. Sehingga Tuhan, iman percaya kami kepadamu terpelihara oleh kekuatan Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah dibekali oleh firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu tetap menyatu di dalam kehidupan kami, di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak pernah bergeser daripada kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini bagi kami semua. Biarlah Tuhan ketika kami kembali sebentar, kami boleh membawa berkat-berkat yang indah, berkat rohani yang Engkau telah berikan bagi kami pada sore hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan selalu diberkati, disertai di tengah keluarganya, di tengah pelayanan yang ada di jemaat GPD Sekinah Bekasi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Setelah kami dengarkan firman-Mu, pada saat sebentar kami akan memberikan korban persembahan kedua dan ketiga. Biarlah kuduskan kami semua. Biarlah Tuhan pemberian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Lain nanti dari sebelah kanan saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi nada hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman untuk warta jemaat selama seminggu ini. Kami persilakan. Nama Tuhan, itu tadi pengumuman warta kita sebentar sepekan ini, dan untuk yang melayani di minggu yang akan datang bisa dilihat di warta saudara, dan untuk mengambil waktu untuk latihan di hari Jumat. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita.
kiranya Engkau memberkati dengan kasih Kristus kepada hambanya Bapak Simon. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari